Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Amma ba'd. Bihaulillahi wa quwwati, insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kitab Manahijut Tafkir karya Dr. Aiman Abdul Khaliq Al-Misri, atau materi ini kita sebut dengan materi epistemologi. Yang mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyebutkan satu persatu 8 pokok ya, atau 8 prinsip daripada ilmu pengetahuan. Ya, jadi prinsip pokok ya terserah nanti kita ingin mengistilahkan bagaimana, karena kita bahasa Indonesia itu sangat terbatas sekali. Jadi kita menggunakan beberapa kosakata ya, untuk menggambarkan ya, suatu istilah ya, meskipun sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga ya, terkadang ada bahasa yang sedikit lebay ya, misalkan kita katakan prinsip pokok ya, prinsip itu sudah pokok ya, pokok sudah prinsip, tapi tidak apa-apa untuk lebih mentakkid, menguatkan ya, kita katakan 8 prinsip pokok ilmu ya, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan juga sebenarnya itu sudah sudah double juga ya, sudah lebih juga sebenarnya itu. Kenapa? Karena kalau sudah ilmu pasti pengetahuan. Jadi kalau kita katakan ilmu ya, sebenarnya tanpa dikatakan ilmu pengetahuan juga sudah jelas ya, karena ilmu itu pasti pengetahuan. Tapi bukan semua pengetahuan itu adalah ilmu. Nah, itu banyak contohnya dalam bahasa Indonesia ya, kata-kata yang seperti itu. Dan mungkin ini tujuannya adalah untuk penekanan. Dan misalkan bahasa maju ke depan, ya maju ke depan itu sudah sudah tambahan itu. Karena maju ya pasti ke depan. Mundur ke belakang, ya mundur sudah cukup. Ya. Tanpa dikasih belakang pun juga orang sudah paham. Nah, cuma ini ada penekanan, naik ke atas, turun ke bawah, itu contoh-contohnya. Nah, sama dengan ilmu pengetahuan. Mungkin karena ilmu terlalu pendek, akhirnya ditambah ilmu pengetahuan. Nah, tapi itu istilah, tidak ada perdebatan terkait dengan masalah istilah. Nah, kemarin kita sudah sebutkan 8 prinsip pokok ilmu, dan kita sudah masuk ke prinsip yang pertama, atau pokok ilmu yang pertama, yaitu definisi ilmu. Nah, di sini Syekh menjelaskan definisi ilmu dulu. Ya, apa ilmu itu? Karena dalam ilmu Manahijut Tafkir ini, itu ada diksi ilmu. Nah, yang dimaksudkan ilmu di sini itu apa? Ya, karena kata ilmu juga itu digunakan dalam berbagai literatur dan memiliki makna yang berbeda. Jadi dijadikan simbol oleh para filosof atau para urafa, tentunya memiliki makna yang berbeda. Ya, makanya Syekh di sini menyebutkan dulu makna daripada ilmu. Nah, kemudian nanti menyebutkan mana yang dimaksudkan di dalam ilmu Manahijut Tafkir ini. Yang pertama kemarin itu ilmu dalam artian umum, dalam artian mutlak, mencakup di dalamnya pengetahuan konseptual dengan pengetahuan yang sudah terverifikasi, ya, atau dalam istilah logikanya at-tasdik. Ya, jadi mencakup tasawur dengan at-tasdik, itu ilmu dalam artian umum. Nah, biasanya orang mengatakan ilmu, nah, biasanya dia mengarahnya ke makna yang pertama secara umum. Nah, apakah itu terkait dengan definisi atau terkait dengan argumentasi? Nah, maksudnya suatu proposisi yang disampaikan, yang sudah diverifikasi, maksudnya sudah diberi hukum. Apakah hukum penetapan atau hukum penafian. Nah, ini artian ilmu secara umum. Jadi orang mengatakan ilmu, itu biasanya lari ke makna yang pertama ini. Terus yang kedua,
makna ilmu itu adalah at-tasdiq al-yaqini al-mutabiq lil waqi'. At-tasdiq al-yaqini itu pengetahuan yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan apa adanya, ya, atau disebut dengan kebenaran. Nah, dalam istilah dalam literatur hukama, filosof, nah, disebut dengan al-yakin dalam artian khusus. Nah, jadi kalau keyakinan, al-yakin dalam artian khusus, nah itu ilmu. Jadi ilmu sama dengan keyakinan dalam artian khusus dalam literatur filsafat. Ya, jadi kalau kita membaca buku filsafat, kemudian ada istilah ilmu di situ, nah ini menunjukkan bahwa yang dimasukkan adalah keyakinan dalam artian khusus, yaitu keyakinan, ya, pengetahuan yang diyakini, yang mana keyakinan itu berasal dari sebab, ya, sebab yang sebenarnya, diketahui dari sebab yang sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu juga disematkan kepada keyakinan yang sesuai dengan realitas, ya, atau kebenaran, tetapi tidak diketahui dari sebab yang sebenarnya. Itu banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita yakini kebenarannya, tetapi kita bukan mengetahui dari sebab yang sebenarnya, dan itu bisa berubah. Ya, banyak contohnya dalam agama, ya, kita yang mengetahui hanya dari doktrin, bukan dari sebab yang sebenarnya. Itu makna ilmu yang ketiga. Terus yang keempat, nah ini yang pembahasan kita untuk hari ini, definisi ilmu, dan inilah yang dijadikan istilah, dijadikan simbol dalam ilmu manhajut tafkir. Ini yang dimaksudkan ilmu manhajut tafkir. Itu rabi'uha yutlaku ala masailil ilmi. Ilmu juga dikatakan terhadap masalah-masalah ilmu. Ya, jadi masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu, pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam ilmu, dalam suatu ilmu, nah itu disebut dengan ilmu. Ya, masailul ilmu. Jadi masalah-masalah yang ada dalam satu ilmu itu disebut dengan ilmu. Ya, jadi permasalahan-permasalahan. Yutlaku ala masailil ilmi. Wa huwa silsilatul matalibil lati yata'allaku bihal bahth an maudu'in muayyanin. Yang dimasukkan dengan masalah ilmu di sini yaitu silsilatul matalib, rentetan pembahasan-pembahasan, ya, rentetan tema-tema allati yata'allaku bihal bahth, ya, yang terkait dengan pembahasan, terkait dengan objek yang dibahas dalam satu ilmu. An maudu'in muayyanin, ya, dari objek tertentu. Nanti kita akan berikan contohnya, nah, itu baru jelas. Jadi yang dimaksudkan dengan ilmu adalah permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam setiap ilmu. Misalkan ilmu fisika, nah, tentu di dalamnya ada permasalahan-permasalahan. Di dalam ilmu nahwu, di dalamnya ada permasalahan-permasalahan, ya, seperti misalkan masalah fa'il, ada masalah maf'ul, ada masalah isim, ada masalah fi'il, ada masalah huruf. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu. An maudu'in muayyan wa tashtamilu ala ahwali zalikal maudu' az-zatiyya wa ahkamil khassa bihi. Ya, wa tashtamilu ala ahwali zalikal maudu'. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan yang dibahas tadi itu terkandung di dalam objek ilmu, ya, terkandung di dalam maudu daripada ilmu. Az-zatiyya wa ahkamihi. Maaf, ini wa tashtamilu ala zalikal maudu, ya, benar. Az-zatiyya wa ahkami al-khassa bihi. Nah, terkait dengan objek, ya, yang dikaji dalam ilmu, yang mana objek-objeknya itu az-zatiyah, yang terkait, tidak terlepas daripada objek yang dibahas dalam ilmu. Wa ahkamil khassah, ya, begitu pula
hukum-hukumnya secara khusus. Au ma yusamma bil awaridiz zatiyati li maudu'il ilm. Nah, ini juga disebut dengan al-awarid az-zatiyah. Nah, ini istilah al-awarid az-zatiyah. Nah, kalau kita artikan bebas ini al-awarid zatiyah adalah permasalahan-permasalahan yang terkait, yang tidak lepas daripada objek ilmu. Ya, karena az-zatiyah itu dalam logika, dan sebenarnya buku ini kalau kita baca sepertinya untuk orang yang sudah belajar ilmu logika, ya, karena saya banyak mengutip istilah-istilah yang juga dipakai dalam ilmu logika. Ya, al-awarid zatiyah, kita mengenal di situ ada substansi, ada aksiden. Jadi substansi itu adalah sesuatu yang tidak terlepas dari suatu hakikat, atau dikatakan hakikat itu sendiri. Misalkan berpikir dengan manusia, dikaitkan dengan manusia. Berpikir itu merupakan substansi daripada manusia. Ya, misalkan gula, ya manis. Kalau dikaitkan dengan gula, maka manis itu adalah substansi daripada gula. Jadi apa namanya, gula itu pasti manis. Ya, kalau tidak manis bukan gula namanya. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan antara gula dengan manis. Ya, tapi bukan kebalikannya. Ya. Karena apa namanya? Terus kalau aksiden, ya ada aksiden khusus, ada aksiden umum, ya, atau ada al-am, ada al-khos. Kalau al-am misalkan aksiden secara umum, misalkan berjalan, ya berjalan itu sifat itu umum, dimiliki oleh manusia dan dimiliki oleh selain manusia. Nah, kalau al-khas, aksiden khusus, nah itu hanya dimiliki oleh spesies tertentu, misalkan tertawa. Ya, tertawa itu hanya sifat khusus bagi manusia. Ya, jadi kalau aksiden itu bisa dikatakan sifat khusus. Maksudnya tertawa itu bukan hakikat manusia, tetapi ya sifat khusus bagi manusia. Karena yang tertawa itu hanya manusia. Nah, kalau di sini antara aksiden khusus dengan substansi tadi, ini disebut dengan al-awarid az-zatiyah, yaitu masalah-masalah yang tidak lepas, ya, yang terkait dengan objek ilmu. Itu soal al-awarid az-zatiyah di maudu'il ilm. Nah, ini mungkin apa namanya, bisa nanti apa namanya dibaca-baca kembali, ya, karena ini agak-agak apa namanya pembahasannya ini agak sedikit nyelimet, ya, terkait dengan istilah-istilah yang digunakan. Al-awarid az-zatiyah adalah persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan, ya, yang tidak lepas daripada objek ilmu itu. Misalkan ilmu matematika, ya, objek ilmu matematika itu bilangan. Nah, bilangan. Nah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini adalah al-awarid az-zatiyah daripada bilangan. Ya, bilangan, karena itu tidak bisa terlepas. Tidak mungkin ada penjumlahan kalau tidak ada bilangan. Ya, tidak mungkin ada perkalian kalau tidak ada bilangan. Nah, tadi misalkan kita berikan contoh, matematika objeknya bilangan. Nah, kemudian al-awarid az-zatiyah daripada bilangan itu, ya, sifat-sifat yang terkait daripada bilangan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya. Ini apa namanya, sekedar contoh supaya jelas apa yang dimasukkan dengan al-awarid az-zatiyah di maudu'il ilmi. Wa tusamma hazihil matalib bi masailil ilmi. Nah, pembahasan-pembahasan inilah yang disebut dengan masalah-masalah ilmu. Ya, masalah-masalah ilmu. Jadi setiap ilmu itu pasti ada permasalahan-permasalahannya. Wa majmu'u hazil masail huwa al-muradu bi ilmi huna. Nah, kumpulan daripada permasalahan-permasalahan, ya, yang dikaji dalam suatu ilmu, ya, itu disebut dengan ilmu di sini. Ya, bila ilmi huna, jadi kumpulan daripada permasalahan-permasalahan, itulah ilmu. Wa alaihi,
iza aradna an nu'arrifa ayya ilmin, dengan demikian kalau kita ingin mendefinisikan suatu ilmu, fa alaina an nuhaddida awalan al-unwan al-kulli. Kalau kita ingin mendefinisikan suatu ilmu, maka tentunya pertama kali kita lakukan adalah menetapkan tema, ya, tema secara tema yang universal, secara umum. Secara umum itu adalah disebut juga dengan objeknya ilmu. Al-unwan al-kulli allazi tandariju tahtahu majmu'u masailihi. Jadi ada tema secara umum seperti tadi. Kalau kita ingin mendefinisikan ilmu matematika, kita kumpulkan dulu semua permasalahan-permasalahan di dalam ilmu matematika. Oh, ternyata semuanya terkait dengan bilangan. Nah, maka bilangan inilah yang dijadikan sebagai objek ilmu. Itu disebut dengan al-unwan al-kulli, ya, daripada suatu ilmu. Tandar itu tahu majmu' masailihi. Ya, madad di dalam objek itu, ya, terkandung di dalamnya, mencakup di dalamnya kumpulan-kumpulan dari permasalahan-permasalahannya. Ya, permasalahan-permasalahan bilangan, nah, seperti penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan di dalam bilangan. Nah, maka bilangan tadi itu adalah objeknya, kemudian penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya adalah masalah-masalah yang dibahas di dalamnya. Wa huwal musamma bi maudu'il ilmi. Nah, inilah disebut dengan objek daripada ilmu. Objek daripada ilmu. Ya, jadi unwan kulli tadi, ya, tema yang umum tadi, yang universal tadi, ya, bilangan tadi dalam definisi matematika itu disebut dengan maudu atau objek daripada ilmu. Tumma nu'arrifuhu bi annahu ilmul bahis an. Nah, kemudian kita mendefinisikan, ya, ilmu yang membahas tentang, misalkan matematika, ilmu yang membahas tentang bilangan, ya, itu dan seterusnya. Wa nazkuru zalikal unwan al-jami' lil masail. Kita menyebutkan unwannya di situ, ya, judulnya di situ, temanya di situ yang mengumpulkan semua persoalan-persoalan di dalamnya, karena bilangan itulah yang dijadikan sebagai yang terkandung di dalamnya persoalan-persoalan yang terdapat di dalam matematika. Nah, kemudian fa'ala sabilil misal. Nah, jadi definisi ilmu fisika, ilmu ini semuanya mengatakan ilmu yang membahas tentang, nah, itu kalau terkait dengan definisi ilmu, ya, tentu membahas tentang, nanti kita sebutkan langsung objeknya. Fa'ala sabilil misal, nah, contohnya iza aradna ta'rifa ilmin nahwi wa maudu'ihi al-kalimah. Misalkan kita ingin mendefinisikan ilmu nahwu, yang mana ilmu nahwu itu maudu'nya, objeknya adalah kata, ya, al-kalimah, kata. Min haitsul bina'i wal i'rab, ya, dari sisi bina dan i'rab. Itu yang pelajar pesantren tentu hafal mati dengan definisi ilmu nahwu ini, ya, dari sisi bina wal i'rab. Nah, itu bedanya dengan ilmu sharf. Ilmu sharf juga objeknya adalah kata, kalimat, ya, tapi bukan dari bina wal i'rab, tapi dari perubahan kata dari segi tasrifnya. Takulu huwal ilmul bahith anil awaridiz zatiyati lil kalimati min haitsul bina'i wal i'rab. Kita katakan ilmu yang membahas tentang al-awarid az-zatiyah, tentang sifat-sifat, ya, atau hal-hal, permasalahan-permasalahan yang tidak terlepas, ya, terkait atau tidak terlepas dengan kata, min haitsul bina wal i'rab, dari sisi bina dan i'rabnya. Jadi kalau mendefinisikan ilmu an awaridiz zatiyah, permasalahan-permasalahan substansial, ya, permasalahan-permasalahan esensial dari objek ilmu. Nah, itulah contoh definisi. Ini sini disebutkan dengan objeknya. Wa binaan ala zalika, nah, dengan demikian, nah, baru masuk di sini.
Karena kita membahas ilmu epistemologi, ilmu manhajut tafkir. Nah, setelah kita mengenal ini, maka yumkinuna an nu'arrifa ilmal ma'rifati. Di sini kita bisa mendefinisikan ilmu ma'rifah. Kita bisa mendefinisikan epistemologi. Epistem artinya pengetahuan, logos artinya pengetahuan, berarti ilmu pengetahuan, ilmu ma'rifah. Ya, dalam sini ilmu ma'rifah bi annahu al-ilmul bahith anil awaridiz zatiyati lil manahijil ma'rifiyati al-kashifati yang anil waqi'. Jadi definisi daripada ilmu ma'rifah atau epistemologi, ilmu yang membahas tentang al-awarid az-zatiyah, tentang permasalahan-permasalahan substansial lil manahijil ma'rifiyah, yang terkait dengan manahij al-ma'rifiyah, terkait dengan metode, ya, metode ma'rifah, metode untuk mendapatkan pengetahuan, al-kashifa anil waqi', dalam menyingkap realitas, dalam menyingkap hakikat. Ya, jadi ilmiah mengkait tentang metode, ya, atau cara. Ilmiah menelusuri tentang bagaimana sampainya pengetahuan di dalam diri manusia, yang mana pengetahuan itu kashifa anil waqi', yang menyingkap daripada kebenaran hakikat. Ya, ilmu itu hanya menyingkap, ya, hakikat itu sudah ada sebelum adanya pengetahuan, adanya manusia. Jadi fungsinya pemikiran itu dia hanya menyingkap realitas. Wal musta'milatu fi isbati masailil ilmi, dan digunakan dalam menetapkan masalah-masalah ilmu, fi isbati masailil ulum, ya, dan digunakan wal musta'mala fi isbati masalil ulum, untuk membuktikan, ya, membuktikan, untuk mengkaji permasalahan-permasalahan ilmu. Jadi definisi ilmu epistemologi, ilmu yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terkait atau tidak lepas daripada metode pengetahuan, ya, dalam penyingkapannya terhadap realitas. Ya, al-kasyf al-waqi' sebenarnya ini hanya penekanan, ya, karena namanya ilmu itu ya pasti menyingkap yang namanya hakikat. Wal mustamalatu fi isbati masalil ulum. Nah, inilah definisi daripada ilmu manahjut tafkir. Setelah tadi mendefinisikan apa ilmu itu, nah, kemudian mendefinisikan ilmu manahij at-tafkir. Nah, terus kita pindah kepada prinsip pokok ilmu yang kedua, yaitu wadi'ul ilmi. Ya, wadi'ul ilmi. Ya, tadi kita takrif, sekarang wadi'ul ilmi. Wadi berarti siapa yang meletakkan ilmu ini. Ya, atau dalam artian sejarah ringkas terhadap, ya, ilmu epistemologi. Karena ilmu itu tidak muncul begitu saja. Ya, pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan munculnya satu ilmu. Ya, karena ilmu itu sebenarnya metamorfosis daripada pengetahuan. Jadi awalnya pengetahuan, kemudian nanti setelah disusun kaidah-kaidahnya secara sistematis, ya, sehingga dapat dibuktikan secara faktual, nah, kemudian menjadilah ilmu. Ya, misalkan kedokteran, ya, ilmu kedokteran. Di sejarah filsafat kita pelajari bahwa, ya, ilmu yang pertama kali lahir itu adalah ilmu filsafat, ilmu logika. Ya, apakah sebelumnya itu, ya, dari ilmu filsafat itulah nanti yang melahirkan ilmu-ilmu yang lain, melahirkan ilmu fisika, ilmu biologi, dan seterusnya, turunan-turunannya. Nah, ini dalam sejarah filsafat, ini katanya dimulai pada masa Aristoteles. Nah, apakah sebelum Aristoteles itu, ya, belum ada ilmu? Ya, tentunya waktu itu hanya istilah saja. Sebelum Aristoteles, kedokteran itu sudah ada, tetapi namanya pengetahuan. Kenapa? Karena belum tersusun kaidah-kaidahnya, belum tersusun secara sistematis. Nah, sehingga masih dikatakan pengetahuan tentang kesehatan. Nah, tapi setelah kaidah-kaidahnya disusun sistematis,
apalagi sudah dibukukan, nah kemudian menjadilah ilmu sehingga bisa dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan. Jadi semuanya makanya dibedakan antara epistemologi dengan dibedakan antara ilmu dengan pengetahuan dalam literatur epistemologi. Wadi'ul ilm, ya. Siapa yang meletakkan ilmu ini? Ya, misalkan kita sering berikan contoh itu seperti bahasa Arab. Ya, bahasa Arab sudah ada sejak adanya Nabi Nuh. Ya, Syam bin Nuh itu sudah menggunakan bahasa Arab. Tetapi menjadi ilmu bahasa Arab, nah itu pada masa Khalifah yang keempat, pada masa Khalifah yang keempat, ya, baru diletakkan menjadi ilmu bahasa Arab, karena baru diletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab, nah sehingga bahasa Arab ini baru menjadi ilmu. Padahal berapa ribu tahun itu menjadi pengetahuan atau menjadi hanya bahasa. Ya. Innal bahtha haula ilmi manahij tafkir binahwin tafsiliyin ka ilmin mustaqillin, bahwasanya pembahasan tentang ilmu metode bernalar menuju tafkir binahwin tafsiliyin secara terperinci, ka ilmin mustaqillin, dibahas sebagai ilmu yang berdiri sendiri, ka ilmin mustaqillin, sudah menjadi ilmu, ya, bukan hanya menjadi bagian daripada pembahasan-pembahasan dalam logika maupun dalam filsafat, menjadi ilmu tersendiri. Yu'addu minal ulumil mustahdatsah. Ini termasuk dalam ilmu-ilmu baru mustahdatsah yang muncul kemudian. Allati zoharat ba'du masailiha awalan fil ghar. Ya, mana permasalahan-permasalahannya itu pertama kali muncul di barat. Ya, pertama kali muncul di barat, permasalahan-permasalahan pengetahuan, permasalahan-permasalahan tentang hakikat daripada pengetahuan. Wa ta'ammakat fi muntasifil qarnil isyrin. Kemudian ilmu ini, masalah-masalah ini ya, lebih mendalam lagi, ya, dibahas secara mendalam fi muntasifil qarnil isyrin, ya, pada pertengahan abad ke-20. Ala yadi ba'di a'azimil mufakirin al-islamiyyin. Ya, diperdalam oleh sebagian para pemikir-pemikir Islam seperti almarhum Al-Allama At-Tabatabai, Syahid Allama Murtada Mutahari, Syahid Ayatullah Sayyid Muhammad Bakir As-Sadr, yang buku-bukunya banyak kita lihat seperti Falsafatuna, yang banyak jadikan sebagai rujukan di kampus. Nah, ini yang mengkaji secara mendalam yang terkait dengan persoalan-persoalan pengetahuan, persoalan-persoalan ilmu. Ya, dan yang lainnya, ya bukan ini saja, tapi masih ada lagi pemikir-pemikir Islam yang membahas tentang epistemologi ini. Wajah azalika karoddati fi'lin. Kenapa para pemikir ini membahas lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan ilmu? Karoddati fi'lin. Ini merupakan reaksi. Jadi ilmu itu lahir karena hanya sebenarnya reaksi. Ya, ada peristiwa, kejadian, kemudian menyebabkan munculnya, lahirnya suatu ilmu yang sebelumnya sebagai pengetahuan saja, kemudian dikemas menjadi kemasan ilmu pengetahuan. Nah, ini sebagai karaddati fi'lin, sebagai reaksi ala syubhatil ma'rifiyatil katsirati. Karena banyaknya syubhat-syubhat ya, yang mempertanyakan yang terkait dengan pengetahuan, ya seluk-beluk pengetahuan. Ya, seluk-beluk pengetahuan, banyak pertanyaan, syubhat-syubhat, yang mana di situ yang dikatakan ilmu objektif membawa kepada kebenaran, yang mana tidak membawa kepada kebenaran. Nah, itu pembahasannya panjang lebar, ya, karena banyaknya syubhat terkait dengan hal ini. Allati ta'arrada lahal manhajul aqli, yang dihadapi oleh ilmu-ilmu akal, metode rasional, ya. Wal mabani diniyah, begitu pula juga terkait dengan
syubhat ma'rifiyah yang terkait dengan mabani diniyah, dasar-dasar agama atau usuluddin, mabani diniyah, bahwa apakah dasar-dasar daripada agama ini itu bisa menyingkap kebenaran atau tidak, apakah ilmiah atau tidak ilmiah, apakah tidak ilmiahnya itu ya, sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa apa yang diketahui melalui agama bukan suatu kebenaran. Itu syubhat-syubhat yang muncul yang terkait dengan al-mabani ad-diniyah. Wal falsafiyah fil mahafil ilmiyatil gharbiyah. Begitu pun dengan filsafat. Ya, dengan filsafat, pengetahuan falsafi, ya, fi mahalil ilmiyatil al-gharbiyah, di dalam dunia keilmuan di barat. Jadi syubhat-syubhat ini itu awalnya berkembang di barat. La siyama ma'a bidayatil qarni sabi asyar al-miladi. Ya, khususnya pada awal abad ya, ke-17 miladi ya sampai sekarang. Ya, pada masa Renaissance yang ada di barat, maka muncullah perdebatan-perdebatan yang manakah pengetahuan yang bisa membawa kepada kebenaran. Ya, apakah ilmu yang rasional, apakah yang empiris, apakah yang sifatnya intuisi, dan seterusnya. Itu menjadi perdebatan. Yang mana ilmu yang objektif yang bisa membawa kepada kebenaran. Ini pembahasan ini berkembang di barat. Wa muhafalatu hasri mafhumil ilmi fil janibi tajribi al-hissi. Kemudian ada usaha ya, di barat bagaimana membatasi mafhum daripada ilmu itu fil janibi tajribi al-hissi. Itu hanya pengetahuan yang empiris yang dikatakan ilmu. Yang tidak empiris tidak bisa dikatakan sebagai ilmu, hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi hanya membatasi bahwa muncul istilah pengetahuan ilmiah. Ya, jadi ilmiah itu ya, dalam istilah literatur di barat ya, ilmiah itu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara empiris, secara faktual melalui at-tajribi al-hissi. Nah, itulah jadi mereka membatasi ilmu itu ya dengan pengetahuan empiris. Kemudian mengidentikan antara pengetahuan ilmiah dengan kebenaran. Padahal sebenarnya tidak ada keidentikan antara pengetahuan ilmiah dengan kebenaran. Ya, pengetahuan ilmiah itu, ya, insya Allah nanti di pembahasannya panjang kalau dibahas, kita lanjutkan. Nah, ini hanya memberikan contoh saja, ya, bahwa inilah yang melatar belakangi munculnya ilmu epistemologi ini. Ya, karena adanya usaha untuk membatasi ilmu ya yang terkait dengan pengetahuan empiris. Pengetahuan rasional dianggap bukan suatu pengetahuan yang ilmiah, bukan suatu pengetahuan yang objektif. Wa iksa'ul buhusil falsafiyah wa diniyah balil insaniyati ala sahatil ilmiyati. Ya, wa iksa'il buhus, dan dia membatasi pembahasan filsafat ya, pembahasan rasional wa diniyah balil insaniyah, malah pembahasan terkait dengan manusia atau himinora anisahatil ilmiyati, ya, dari medan keilmuan, ya, dari dunia keilmuan. Mereka mengatakan bahwa pengetahuan filsafat ya menggunakan metode falsafi atau menggunakan pengetahuan dari agama yang bersumber dari teks. Nah, itu bukan sesuatu pengetahuan yang ilmiah. Mereka tidak mengatakan bahwa ini pengetahuan yang ilmiah. Bihujjati kauniha masailu bihujjati kauniha masaila ghaibiyatan. Masaila ghaibiyatan. Karena mereka menganggap bahwa pembahasan filsafat, ya, pembahasan agama ini adalah sesuatu yang abstrak. Ya, mereka menganggap sebagai sesuatu yang gaib. Ya, gaib artinya gaib dari panca indera. Ya, gaib dari pengalaman indrawi. Jadi menganggap bahwa ini adalah abstrak. La yumkinu ifda'uha litajarubil mukhbiriyah. Nah, dan tidak mungkin dapat dieksperimen ya di laboratorium. Nah, persoalan filsafat, persoalan agama
Nah, itu tidak mungkin tidak dapat diuji, dieksperimen secara empiris di laboratorium. Wabittali la takunu laha nataij mahsusa wa malmusa ladal bahis. Nah, kalau tidak bisa katanya diuji di lab, diuji secara empiris, ya maka tentunya dia tidak memiliki hasil yang konkret yang bisa disaksikan oleh panca indera ladal bahis bagi peneliti. Sehingga dia mengatakan bahwa pengetahuan rasional atau pengetahuan melalui doktrin agama, ya, itu tidak termasuk dengan pengetahuan ilmiah. Ya, tidak dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah. Kan tadi alasannya itu adalah sesuatu yang abstrak, tidak bisa dibuktikan dengan eksperimen atau secara empiris. Inilah persoalan-persoalan yang muncul yang melatar belakangi munculnya ilmu epistemologi membahas apakah benar seperti itu. Wala yadullu zalika ala anna hadzal ilma laisa lahu ayya wujudin fil buhusil aqliyatil qadimati. Yang disebutkan di atas ini bukan menunjukkan bahwa ilmu epistemologi ini, ilmu ma'rifah ini, ya, tidak ada wujudnya di dalam pembahasan-pembahasan rasional pada periode-periode sebelumnya. Bukan berarti ilmu ini tidak pernah, pembahasan tidak pernah dibahas ya sebelumnya. Bal hunaka juzurun rasikhatun lihazal ilm fit turasil falsafil insani khususan fit turasil falsafil al insani. Malah katanya ilmu pengetahuan ini, epistemologi ini itu memiliki akar yang kuat dalam literatur filsafat, dalam ilmu-ilmu filsafat, di dalam buku-buku filsafat, itu pembahasan epistemologi ini itu selalu dibahas. Ya, biasa dalam buku-buku filsafat klasik, nah, sebelum masuk ke pembahasan, nah, dia membahas dulu tentang masalah epistemologi dulu, dia bahas tentang ma'rifah dulu. Ya, sejauh mana hujahnya akal, sejauh mana tentang hati dan lain sebagainya, itu dibahas ya sebelum masuk ke pembahasan objek daripada ilmu yang akan dibahasnya. Nah, ini sudah terdapat di turas atau di literatur filsafat, khususan fi sinaatil burhan, khususnya dalam sinaatil burhan, dalam logika, dalam pembentukan argumentasi demonstratif, wabakis sinaatil khams, ya, begitu pula juga dengan bentuk-bentuk argumentasi yang lain, yang 5 itu. Dalam ilmu logika kita mengenal ya, logika material itu ada 5 bentuk argumentasi. Yang pertama ada argumentasi demonstratif disebut dengan burhan. Terus yang kedua ada argumentasi debat, ya, mujadalah atau kita sebut dengan debat. Ada sinaatul khitabah, ya, kita kenal dengan orasi, ya, argumentasi dalam bentuk orasi. Kemudian ada sinaatus syair, ya, sinaatus syair itu diartikan itu pendekatan sastra, argumentasi dengan menggunakan pendekatan sastra. Kemudian yang kelima, sinatul khams itu adalah mughalatah atau falasi. Nah, katanya ini dibahas ilmu epistemologi ini yang terkait dengan pengetahuan ini dibahas di dalam sinatul khamsah di dalam ilmu logika. Nah, sedangkan ilmu logika itu katakan tadi ini ilmu yang pertama kali ya tersusun secara sistematis, ya, disusun oleh Aristoteles, dibukukan dengan buku yang namanya organon, artinya undang-undang atau aturan-aturan berpikir. Inilah yang melatar belakangi lahirnya ilmu-ilmu, ya, lahirnya sains. Kama bahasil ilmi wal wujudiz zihni wa fi ba'dil mabahis fil falsafi al mutafarriqah. Itu pula juga dibahas dalam pembahasan-pembahasan filsafat yang terkait dengan epistemologi ini. Kama bahasil ilmi, nah, seperti pembahasan tentang ilmu, ya, mendefinisikan ilmu, wal wujud, ya, pembahasan tentang masalah wal wujuduz zihni, wujud mental, wujud yang hanya ada dalam pemahaman, ya, tidak ada wujud eksternalnya, wujudnya dalam pemahaman. Itu semuanya dibahas dalam
pembahasan-pembahasan filsafat. Bal kanat atharuhu mawjudatan qablal milad. Malah pembahasan epistemologi ini, ilmu ma'rifah ini, dia juga ada asar. Maksudnya kita melihat ada peninggalan-peninggalan qablal milad, sebelum miladi. Di falsafati a'azimil hukama'il Yunaniyin, ya, pada filosof Yunan, ya, 5 abad sebelum Masehi, ke Sokrat, wa Aflatun, wa Aristo. Ya, seperti misalkan Sokrates, nah, itu sudah mengkaji tentang pengetahuan. Apa pengetahuan itu? Plato sudah membahas panjang lebar tentang pengetahuan. Apa pengetahuan itu? Wa Aristoteles, la siyama fi muhawarati ma sofsataiyin wasyakakin. Ya, khususnya di saat muhawarah, berdialog, ya, berdebat dengan as-sofsataiyin atau kaum skeptis. Kaum skeptis pada saat itu yang menolak adanya namanya kebenaran, bahwa tidak ada yang namanya kebenaran, tidak ada yang namanya mutlak. Wasyakakin. Nah, itu dialognya masih sampai sekarang, kitabnya juga masih ada yang terjemah ke bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab. Seperti misalkan debatnya Minun dengan Plato. Ya, Minun mengatakan orang mencari ilmu itu, mencari pengetahuan itu, pengetahuan apa yang dicari? Ya, pengetahuan apa yang dicari? Kalau dia tidak pernah mengetahui sebelumnya, terus bagaimana ingin mencarinya? Kalau dia tidak pernah mengetahui sebelumnya, kalaupun dia menemukan ilmu itu, dari mana dia tahu bahwa ilmu ini yang dicari? Ya, sama katanya orang yang disuruh mencari kuda. Ya, bagaimana dia mencari kuda yang tidak pernah dia lihat sebelumnya? Orang yang tidak tahu kuda itu apa, dia tidak pernah lihat sebelumnya, kemudian disuruh cari. Ilmu juga begitu. Makanya muncullah jawaban dari Plato bahwa manusia itu sudah mengetahui semuanya di alam misal, kemudian dia lupa, kemudian dibantah lagi oleh Aristoteles, Ibnu Sina, masing-masing punya konsep, ya, terkait dengan ini. Ini semuanya pembahasan tentang masalah ilmu. Kemudian selanjutnya al-amru tsalits. Ya. Al-amru tsalits mawdu'ul ilmi. Ya, tadi sudah definisi. Ya, sudah definisi ilmu, kemudian wadi'ul ilm, ya, sejarah ringkas, ya, munculnya ilmu ma'rifah ini, ilmu epistemologi ini. Kemudian yang ketiga adalah mawdu'ul ilmi, objek daripada ilmu. Ya, tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini pembahasannya mungkin lebih mendalam lagi. Yang dimaksud dengan objek daripada ilmu epistemologi. Apa objek daripada ilmu epistemologi? Wa huwal juz'ul awwalu min mahiyatil ilm. Nah, ini adalah bagian pertama dari mahiyatil ilm, dari esensi daripada ilmu, ya, hakikat daripada ilmu. Maksudnya objek ilmu ini, ya, tentunya merupakan hakikat daripada ilmu. Ya, hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, kita berikan contoh tadi. Ya, sekedar contoh, hakikatnya gula itu manis. Ya, makanya gula tidak bisa dipisahkan dari yang namanya manis. Itu kalau gula. Garam, itu hakikatnya adalah asin. Ya, maka tidak mungkin garam bisa dipisahkan dengan yang namanya rasa asin. Ya, ada garam pasti ada rasa asin. Ya, bukan sebaliknya, ya. Ya, gula, setiap ada gula pasti ada rasa manis. Kalau ada gula baru tidak rasa manis, itu menunjukkan bahwa itu bukan gula. Ya, ada garam, katakan garam, terus tidak ada rasa asin, nah, berarti itu bukan garam. Nah, ini dengan objeknya ilmu juga, itu adalah hakikat daripada ilmu. Wa ma yakunu lahul burhan. Yang mana objek ilmu inilah yang diberikan argumentasi. Inilah yang mau dibuktikan. Ya, karena pembahasan ilmu itu adalah pembahasan tentang pembuktian. Ya, meskipun mulai dari definisi, tapi intinya itu adalah pembuktian. Misalkan dalam ilmu fisika, ya, bahwa air apabila suhunya mencapai 100 derajat maka dia mendidih. Nah, itu kan tentunya harus dibuktikan, harus ada buktinya.
setiap proposisi itu harus ada buktinya secara faktual dalam pengetahuan ilmiah. Wa ma yakunu lahul burhan. Objek itulah yang ingin dibuktikan, ya, ingin diargumentasikan. Wa qad summiya bil maudu, disebut dengan maudu dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai objek. Disebut dengan al-maudu. Kenapa disebut dengan al-maudu? Li'annahu huwallazi yada'uhul aqlu awalan lil hukmi alaihi. Ya, kata maudu itu kata-kata wada'ah, artinya meletakkan. Ya, sesuatu yang diletakkan. Al-maudu. Kenapa dikatakan al-maudu? Li'annahu huwallazi yada'uhul aqlu awalan. Ya, karena objek inilah yang diletakkan pertama kali oleh akal. Ini dulu yang diletakkan oleh akal. Yang pertama kali dimunculkan oleh akal itu adalah objek ini, ilmu ini. Ya, misalkan matematika, yang pertama dimunculkan, ya, kita mendengar matematika, akal pertama kali munculkan itu bilangan. Ya, bilangan. Ini terkait dengan bilangan. Dengar kata nahwu, maka yang muncul adalah kata. Itu pembahasan tentang kata bahasa Arab. Li'annahu allazi yada'ul aqlu awalan lil hukmi alaih. Ya, diletakkan oleh akal untuk diberi justifikasi, ya, untuk diberi hukum, untuk diberi predikat, ya, untuk dipredikasi. Ya, seperti kalimat, bagaimana kalimat itu? Nah, tentu nanti ada predikatnya. Ya, itu adalah hukum. Ya, ada hubungan antara subjek dengan predikat itu adalah hukum. Ya, jadi predikat itu bukan hukum. Ya, predikat, nah, hubungan antara subjek dengan predikat, nah, itu adalah hukum. Nah, ini teman-teman yang sudah belajar usul fikih tentu sudah paham dengan itu, antara maudhu dengan mahmul. Di logika juga dibahas. Wa qad thabata fi sina'atil burhan anna likulli ilmin maudu'an. Dalam sinatul burhan, dalam argumentasi demonstratif dalam ilmu logika, nah, itu salah dijelaskan, ditetapkan di situ, dibuktikan bahwa setiap ilmu itu pasti memiliki maudhu. Kalau tidak punya maudhu bukan ilmu namanya, tidak bisa disebut sebagai ilmu kalau belum jelas apa objeknya. Wa inna hadzal maudhu yakunu imma bi muthabatil kulli limajmu'i maudu'ati masailihi. Ya, mana objek daripada ilmu ini, ya, maudhu ini, objeknya ini bi musabatil kull. Yang kita katakan tadi bahwa sesuatu yang bersifat universal. Limajmu'i maudu'ati masailihi, universal yang mana di bawahnya itu di dalamnya terkandung daripada objek-objek daripada setiap permasalahan-permasalahan yang dikaji di dalamnya. Bihaitsu takunu maudu'atul masail ajza'an lahu, sehingga modu atau objek-objek daripada persoalan-persoalan yang dibahas dalam ilmu itu merupakan bagian daripada objeknya. Ya, misalkan tadi kita berikan contoh bilangan, itu objek daripada ilmu matematika. Nah, maka bilangan itu, ya, dia menjadi unwan kul secara universal, ya, dari permasalahan-permasalahan, misalkan permasalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ajza'an lahu. Nah, maka penjumlahan, pembagian itu menjadi bagian daripada bilangan. Nah, di sini mereka contoh ka ilmi tibbi. Ya, seperti hanya ilmu, ya, ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran wa maudhu'uhu badanul insan. Objek daripada ilmu tib itu, ilmu kedokteran itu, ilmu kesehatan itu adalah badanul insan. Badan manusia, min haitsu sihhati wal maradi, dari sisi sehat dan sakitnya. Ya, karena ada juga ilmu anatomi. Ilmu anatomi juga membahas tentang tubuh manusia. Tapi bukan melihat dari sehat dan sakit, tapi melihat dari komponen-komponennya, ya, susunan-susunannya. Nah, kalau ilmu tib, ya, objeknya juga badannya manusia, tetapi dari sehat dan sakitnya. Karena banyak kalau ilmu psikologi, ya, membahas objeknya manusia, tetapi dari jiwa manusia, dari sisi sehat dan sakitnya jiwanya.
Kalau ilmu kedokteran berarti terkait dengan fisik manusia. Fa inna mawdu'ati masailihi, maka objek daripada permasalahan-permasalahan ya di dalam ilmu kedokteran itu hiya al-qalb, ya, seperti misalkan jantung, ya, wari'ataini, paru-paru. Makanya muncullah kedokteran bagian paru-paru, spesialis ya, spesialis paru-paru, spesialis jantung, wadimak, otak, dan seterusnya. Wa imma yakunu bimusabatil unwanil kulli, atau objek itu juga dia menjadi unwan kulli, unwan secara universal, secara umum. Allazi tandariju tahtahu mawdu'ati masailihi, yang mana tandariju tahtahu mawdu'atu masailihi, yang di dalamnya meliputi objek-objek dari setiap permasalahan-permasalahan yang dibahasnya, yang dikajinya. Watakunu mawdu'atu masailihi juz'iyatin tahtahu. Sedangkan objek-objek dari permasalahan-permasalahan ilmu itu ya merupakan bagian komponen daripada objek, ya daripada ilmu, berada di bawah daripada objek ilmu. Nah, itu bisa dilihat itu apa namanya? Mahiyatul ilmi di atas. Yang pertama itu maudu'nya dulu. Itu merupakan esensi daripada ilmu. Ya, maksudnya ilmu itu tidak mungkin apa namanya terpisah dari namanya objek. Itu ada gambarnya di atas. Nah, kemudian kita lanjut ka'aglabil ulum awi mansubati ilai binahwi ma. Misalkan ka'aglabil ulum. Atau di sini wa takunu mawdu'atu masalih juz'iyatin tahtahu ka'aglabil ulum. Ini kayaknya ada salah tulis. Ka'aglabil ulum al mansubati ilaihi ya binahwi ma, atau ilmu-ilmu ya, yang terkait dengannya, yang berkaitan dengan objek tadi. Ya misalkan apa namanya? Misalkan ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah itu di dalamnya ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi. Ya, kemudian dirangkum menjadi ilmu al-balaghah. Ya, bukan hanya objek-objek permasalahan-permasalahannya, ya malah juga bisa terkandung dalamnya ya ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Ya, contoh misalkan ilmu Al-Qur'an. Ya, ilmu Al-Qur'an. Ya, ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an, di dalamnya itu ada ilmu nasi wal mansukh, ada ilmu asbabun nuzul. Ya, awalnya itu yang ada ilmu asbabun nuzul, ilmu nasi wal mansukh, ilmu muka wal mutasyabihat. Kemudian ilmu-ilmu ini digabung, nah diberi lagi satu objek yang menggabung antara semua apa namanya ilmu-ilmu tadi, nah, menjadilah ilmu ulumul Quran, yang mana objeknya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena asbabun nuzul terkait dengan Al-Quran, nasi wal mansukh terkait dengan Al-Quran, makanya objeknya adalah Al-Quran. Dan dalam ilmu matematika, ilmu matematika di dalamnya itu ada ilmu aritmatika, ada ilmu geometri. Ya, ilmu geometri. Nah, dulu kalau yang klasik itu namanya Ibnu Sina, Farabi, malah musik. Nah, itu ilmu musik juga masuk dalam matematika. Kemudian ilmu ini digabung, nah, terus diberilah lahirlah satu ilmu. Ya, lahirlah satu ilmu namanya ilmu matematika. Jadi awalnya dulu itu aljabar, ya ilmu aritmatika, ilmu berhitung, ya, geometri. Nah, kemudian ilmu ini apa namanya diberi satu objek yang menghubungkan antara semuanya yaitu bilangan. Nah, maka lahirlah namanya ilmu matematika. Nah, sekedar contoh. Kemudian kamasaili hazal ilmi. Wa thabata aidan annal uluma tatamayazu bitamayuzi mawdu'atihal kulliyah. Kemudian ditetapkan juga bahwasanya ilmu itu ya dibedakan dengan objeknya. Ya, objeknya secara umum. Yang membedakan ilmu itu adalah objeknya. Yang membedakan antara ilmu fisika dengan ilmu biologi itu adalah objeknya. Itulah membedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain.
Yang membedakan ilmu anatomi dengan ilmu kedokteran adalah objeknya. Ya, objeknya, makanya objek ilmu itu harus jelas supaya wilayahnya ini pembahasan fisika, ini pembahasan biologi, jangan dicampur aduk. Ya, di dalam Islam juga begitu. Ya, ada ilmu fikih, ya, atau ilmu syariat, ada ilmu akidah, ada ilmu akhlak. Ya, jangan dicampur-campur aduk, masing-masing memiliki objek. Masing-masing memiliki objek, ya tentunya memiliki objek yang memiliki metode-metode yang berbeda. Dia punya episteme tersendiri. Kemasali hazal ilm. Terus wahuwal mani min tadakhulil ulum. Nah, kemudian objek ini fungsinya adalah mani min tadakhulil ulum. Ya, mencegah bercampur aduknya antara ilmu ma'abad di hal bab, antara satu dengan yang lain fi makamit ta'limi wa ta'allum. Ya, dalam proses belajar mengajar. Ya, supaya jelas apa yang diajarkan guru fisika, apa yang diajarkan oleh guru kimia, ya, supaya jelas di mana batasannya. Yang membatasi itu adalah objeknya. Jadi menentukan objek daripada ilmu itu, ya, salah satu tujuannya adalah supaya ilmu ini jangan sampai bercampur aduk sehingga tidak jelas. Karena masing-masing ilmu itu dia punya metode tersendiri, dia punya tolak ukur tersendiri. Yang kalau kita campur aduk akhirnya kita tidak bisa menakar. Amma maudu'il ilm manahijut tafkir. Amma maudu ilmi manhajit tafkir fa huwa al manahijul ma'rifiyah al mustakmala fi tahqiqi masailil ulum. Ya. Tapi sudah selesai waktunya? Ya Ustaz, sudah selesai? Ustaz, dilanjut aja nggak apa-apa, diselesaikan dulu mungkin pembahasan ini. Oh iya, sampai di bawah ya. Tinggal kita baca agak cepat saja. Ya, karena tentunya teman-teman ada pelajaran setelah ini. Ya, saya berapa menit. Amma maudu'ul ilmi manhajit tafkir. Nah, adapun objek daripada ilmu manhajit tafkir, fahuwa al manahijul ma'rifiyah, yaitu metode pengetahuan al mustakmala fi tahqiqi masailil ilm, yang digunakan untuk mendalami, menetapkan masalah-masalah ilmu, ya, ilmu apa saja. Walihaza fa inna hadzal ilma yatamayyazu an sairil ulum, sehingga ilmu ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini ilmu epistemologi ini ilmu yang unik. La min haitsu khususiyati maudu'ihi fahasab. Ya, bukan keunikannya itu bukan karena kekhususan daripada objeknya, yaitu pengetahuan, metode pengetahuan. Bal min haitsu tabi'ati maudu'ihi aidan. Yang menjadi keunikannya adalah juga keunikan daripada karakter daripada objeknya. Iz anna sa'iral ulumi tabhatsu an ma'rifatil asya' al-mukhtalifah. Karena ilmu-ilmu yang lain seperti fisika, biologi, matematika dan seterusnya tabhatsu an ma'rifatil asya' mukhtalifah, membahas tentang sesuatu, ya, membahas tentang suatu realitas yang terbatas. Misalkan ilmu kedokteran membahas tentang tubuh manusia dari sisi sakit dan sehatnya. Jadi ilmu yang membahas tentang tubuh manusia, sakit dan sehatnya. Ilmu nahu, ilmu yang membahas tentang kalimat dari bina wal i'rabnya. Jadi ada sama ilmu yang membahas tentang pengetahuan membahas tentang, itu kalau mendefinisikan ilmu. Nah, sedangkan ilmu epistemologi ini, nazar ma'rifah ini, ya, keunikannya adalah wahazal ulum yabhatsu an nafsil ma'rifah. Ya, ilmu ini membahas tentang pengetahuan itu sendiri. Ya, kalau tadi ilmu fisika itu pengetahuan tentang materi. Ilmu kedokteran pengetahuan tentang tubuh manusia. Ilmu nahu pengetahuan tentang kata dalam bahasa Arab. Ya, ada ilmu-ilmu lainnya. Ya. Sedangkan ilmu epistemologi ini, manhajut tafkir ini justru membahas tentang pengetahuan itu sendiri. Ya, pengetahuan itu sendiri, pengetahuan secara umum. Wazalika bil bahthi an haqiqati tilkal manahij, wa hadzal ilm yabhatu an nafsil ma'rifah wa an manahij, ya, membahas tentang
ma'rifah itu sendiri, pengetahuan sendiri, wa an manahij wa turuq, membahas tentang metode atau cara al-musila ilaiha, ya, cara untuk sampai kepada pengetahuan itu, bagaimana prosesnya untuk sampai pada pengetahuan itu. Ya, kita mengetahui warna merah, bagaimana prosesnya kita mengetahui, punya pengetahuan tentang warna merah. Kita mengetahui bahwa air yang suhunya mencapai 100 derajat, nah, maka dia pasti mendidih. Ya, bagaimana prosesnya pengetahuan itu sampai kepada kita. Wazalika bil bahti an haqiqati tilkal manahij wa mahiyatiha. Nah, sedangkan ilmu epistemologi ini membahas tentang hakikat daripada metode tersendiri dan kuiditasnya, wa mahiyanya, identitasnya. Ya, bagaimana metode itu? Apakah metode ini membawa kepada kebenaran 100% atau tidak, hanya membawa kepada zon, prasangka, ya, dibawa kebenaran 100% dan seterusnya. Wan hujiyatiha wa dairati hujiyatiha. Nah, juga membahas tentang hujjah. Di mana ilmu ini menjadi hujjah, misalkan pengetahuan rasional. Di mana wilayahnya pengetahuan rasional menjadi hujjah. Kemudian di mana tidak menjadi hujjah atau bukan wilayahnya. Misalkan pengetahuan tekstual atau pengetahuan bayani dalam istilah Al-Jabiri, ya, di mana dia bisa menjadi hujjah. Ya, pengetahuan intuitif, ya, pengetahuan intuitif irfani, nah, di mana dia bisa menjadi hujjah. Nah, dan seterusnya. Wa an ala katibah bibat min haitsu taqaddum wa ta'khur. Dan juga membahas tentang hubungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Min haitsu taqaddum wa ta'khur. Ya, yang mana yang harus didahulukan, yang mana ilmu yang harus diakhirkan. Misalkan orang ingin belajar fisika, ya tentunya dia harus belajar matematika dulu. Ya. Nah, ini epistemologi yang membahas tentang itu. Orang belajar filsafat, ya tentu harus belajar ilmu logika dulu. Wa mawarid istimaliha fil ulum al-mukhtalifah. Kemudian dia juga membahas tentang penggunaan daripada metode bernalar ini dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, inilah modul daripada ilmu, yang merupakan prinsip atau pokok yang ketiga daripada ilmu pengetahuan. Ya, mungkin ini saja. Mohon maaf kekurangan. Kalau ada yang kurang jelas daripada ibarah, ya, maka ada saya luput, ya, tidak mengartikan, tidak menjelaskannya, dan tidak dipahami, ya, silakan bisa ditanyakan apakah melalui chat atau media lainnya. Ya, mungkin saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.